Agama saya yang dulu adalah Kristen Protestan. Orang tua saya itu udah aktif di gereja. Orang tua saya jadi pengurus, beberapa paman saya, orang tua saya yang jadi pendeta. Waktu saya kecil juga sempat disekolahkan di sekolah Injil, sekolah Alkitab di gereja. Setelah saya berangkat beranjak remaja, kebetulan saya aktif di penginjilan. Salam Melechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini mari kita menanggapi mu'alaf asal Korea. Teman-teman kalau melihat di cuplikannya tadi mengaku bahwa dia adalah keturunan orang hebat gitu ya dari Korea. Dan juga dia itu salah satunya seorang penginjil mulai dari sejak kecil ya. Di sekolah Injil, di sekolah Alkitab kata dia. Kita melihat sendiri bahwa modus mereka ini hampir sama semua dengan mu'alaf-mu'alaf yang lain. Mengaku pastor, mengaku biarawati, mengaku suster gitu ya. Mengaku penginjil, misionaris gitu. Dan macam-macam ya pengakuan mereka, aktivis gereja lah, dan tentu saja inilah jualan yang paling laris di kalangan saudara-saudari kita Muslim, sehingga mereka percaya dan bangga melihat kesaksian para mu'alaf, walaupun itu semua takyah atau penuh dengan kebohongan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita menyaksikan dulu apa yang disampaikannya berikut ini. Nama Niko Wijaya, nenek moyang di Koreanya itu di Koreanya Kim Hyo-san. Saya tuh kebetulan kelahiran 24 Agustus tahun 1988 di Jakarta. Agama saya yang dulu adalah Kristen Protestan. Orang tua saya itu udah aktif di gereja. Orang tua saya jadi pengurus, beberapa paman saya, orang tua saya yang jadi pendeta. Waktu saya kecil juga sempat disekolahkan di sekolah Injil, sekolah Alkitab di gereja. Setelah saya berangkat beranjak remaja, kebetulan saya aktif di penginjilan. Saya dipercaya untuk penginjilan kepada pemuda-pemuda gereja Anggur yang tinggal di daerah tersebut. Namanya penginjil kan kudu harus paham Injil dulu. Dari situlah kalian mulai menemukan beberapa kejanggalan yang ada di Injil. Yang janggal di Nasrani cuman saya menemukan banyak yang bagus di Islam. Contohnya di Injil itu ada di surat Lukas dikatakan Yesus ketika umur 8 tahun itu dihitan. Injil sekarang juga masih ada tulisan di Alkitab. Pas saya lihat prakteknya orang Kristennya nggak ada yang diperintah sunat. Justru yang bersunat kebanyakan orang Muslim. Di Injil juga diceritakan Yesus berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun. Ada di surat Injil. Kenapa saya lihat orang Kristennya nggak ada yang puasa? Justru yang puasa 1 bulan penuh kenapa orang Muslim? Ada perintah untuk tutup aurat bagi wanita. Itu ada di surat Timur. Ada di surat perjanjian lama dikatakan hai wanita Israel, tutupilah, tudungilah kepalamu dan julurkanlah pakaian hingga mata kaki. Barang siapa menampakkan sedikit auratnya, maka itu kalau nggak salah hukumannya potong rambutnya hingga gundul, digundulin loh. Kalau nampak sedikit aurat itu di Injil digundulin. Masih banyak itu ada 13. Contohnya masalah sunat, masalah babi. Jadi saya mempertanyakan kenapa larangannya, perintahnya ada di Kristen yang prakteknya orang Islam. Justru saya bilang orang Islam lebih taat daripada orang Kristen. Oke teman-teman sekalian, itulah cuplikan video dan kesaksian dari mu'alaf asal Korea Niko Wijaya. Teman-teman kalian dengarkan sendiri dan kalian bisa menilai juga bahwa sebenarnya dia ini bukan seorang yang penginjil atau misionaris atau mungkin aktivis dalam ibadah pemuda-pemudi. Nah soal pernyataannya mengenai ada banyak sekali kejanggalan, ada 13 kejanggalan. Sebenarnya si Niko Wijaya ini belajar di bukunya Insya Mogoginta bahwa dikatakannya ini ya judul bukunya ya, kristolognews.com ya, 13 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Ya, jadi itu dikatakan ada banyak sekali, ada 13 alasan kata dia ya. Jadi kurang lebih seperti buku ini ya. Jadi sehingga sebenarnya teman-teman sekalian hanya ikut-ikutan aja ya. Jadi bukan karena memahami Islam itu sendiri. Dan kalaupun dia masuk Islam sebenarnya no problem.
Ya, jadi janganlah ya kemudian mengganggu iman lama, menjelekkan iman lama gitu ya. Jadi itu tidak perlu. Tetapi teman-teman sekalian, bagaimanapun ya itu sudah tabiat mereka, mereka memang dilahirkan seperti itu ya. Mereka sudah ditakdirkan ya untuk menjadi seorang pendusta, menjadi seorang pembohong ya. Karena bapa segala dusta adalah iblis ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita belajar beberapa hal dari keterangan, kesaksian daripadanya. Yang pertama tadi, dia waktu kecil sempat disekolahkan di sekolah Injil ya, atau sekolah Alkitab ya. Jadi saya juga bingung teman-teman sekalian ya. Kalau bicara Injil atau menjadi seorang penginjil itu belajar di sekolah teologi ya. Dan itu jabatan itu diberikan kepada mereka yang sudah lulus ya, belajar teologi ya. Dan itu tidak gampang. Itu belajar selama 4 tahun. Artinya dia sudah selesai kuliah SMA. Tamat SMA katakanlah 18 tahun atau 19 tahun. Lalu dia langsung masuk ke jurusan teologi ya untuk kuliah. Itu 4 tahun teman-teman sekalian. Ya, jadi dia harus berumur di atas 20 tahun baru menyandang jabatan itu sebagai seorang penginjil. Nah teman-teman, ini dia sejak kecil. Janggal kah tidak ini? Janggal dong. Ini sangat janggal. Ya, masa dari kecil dia udah belajar. Tapi bisa jadi sih dia belajar di sekolah minggu. Dia belajarnya di sekolah minggu ya, belajar nyanyi, kemudian belajar siapa itu Yesus gitu. Itu aja dipelajari di sekolah minggu. Karena tentu saja pengajaran sekolah minggu adalah penuh dengan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Lalu tentang sejarah-sejarah bangsa Israel dan bagaimana mereka memberontak kepada Tuhan. Jadi kurang lebih seperti itu ya, bersifat cerita ketika kita bercerita kepada anak sekolah minggu. Jadi mungkin ya dimaksudkannya dulu ya pernah disuruh oleh orang tuanya belajar di sekolah minggu teman-teman sekalian ya, mulai dari anak-anak balita itu biasanya sampai ke anak-anak SD. Nah kemudian teman-teman sekalian, sangat tidak masuk akal kalau dia katakan udah sekolah Alkitab gitu ya. Kalau udah sekolah Alkitab udah beda itu, levelnya udah tinggi teman-teman sekalian. Di situ akan belajar namanya filsafat, belajar homiletik, hermeneutik. Pokoknya banyak hal ya yang harus dipelajari di situ. Bagaimana geografis Alkitab. Jadi itu bagi anak-anak itu masih belum cukup untuk dia memahami sampai ke sana gitu loh ya, ilmu teologis begitu. Oleh karenanya ini dulu batal ya, ini pembohong, ini nggak betul kalau dia ini seorang penginjil. Dalam penjabarannya mengenai Injil nanti di sini kedapatan kejanggalan-kejanggalan bahwa si Niko Wijaya ini sebenarnya bukanlah seorang Kristen sejati ya. Di sini katakan ada beberapa yang janggal antara di Kristen atau di Injil itu ya. Pertama katanya itu Yesus dihitan ya, umur 8 hari Yesus disunat ya. Sementara orang-orang Kristen tidak bersunat. Nah ini Anda percayakah tidak itu? Orang Kristen kami di Sumatera, saya secara khusus di daerah saya di Kepulauan Nias teman-teman sekalian, itu hampir rata-rata kami disunat. Bukan berarti karena kami ikut Islam. Ya, karena itu baik untuk kesehatan. Ya, bukan kami karena aturan agama juga, bukan. Karena sunat dalam kekristenan itu bukan sunat lahiriah, tapi sunat hati. Ya, sunat hati teman-teman sekalian. Ini yang harus dipahami. Jadi kami orang Nias ya, dan saya percaya orang di Sulawesi mungkin atau orang di Jawa gitu ya, orang-orang Kristen di sana di Indonesia ini banyak sekali yang kemudian bersunat gitu. Karena ini bukan standar soal agama gitu. Ya. Kemudian teman-teman, dikatakannya Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan pertanyaannya teman-teman sekalian, ya, apakah orang Kristen tidak berpuasa? Nah ini saya katakan bahwa dia ini tidak pernah menjadi seorang Kristen. Orang Kristen berpuasa. Ada juga yang melakukan puasa 40 hari ini teman-teman sekalian. Ya. Jadi berturut-turut selama 40 hari, yaitu misalnya menjelang hari Pentakosta. Itu ada gereja-gereja khusus itu berpuasa teman-teman sekalian. Ya, mereka ngambil waktu setengah hari berpuasa dan mereka kumpul di gereja, mereka berdoa di situ. Atau ada doa semalam-malaman di gereja. Ya itu dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ya,
Cuma puasa kami bukan puasa seperti di Islam yang dia heboh-hebohkan. Begitu sudah puasa, tutup warung, tutup ini, tutup itu. Lalu mereka demo, kalau ada orang Kristen yang jualan mereka rusak gitulah. Kamu tidak tahu kalau ini bulan puasa, kamu kurang ajar, kamu begini begono. Ya gitu ya, bikin ribut gitu. Tidak demikian. Kami kalau berpuasa itu hubungan kami dengan Tuhan, merendahkan diri dengan Tuhan. Puasa kami berbeda jauh lah. Ya teman-teman, saya pernah jelaskan tentang masalah berpuasa di Kristen ya. Ketika banyak yang jadi masalah ketika bulan puasa di Islam itu ya, banyak kericuhan di sana. Ya, jadi saya pernah menjelaskan hal itu. Nah teman-teman, jelas bahwa ini tuduhan-tuduhan yang salah. Karena orang Kristen sendiri berpuasa, hanya saja tidak seperti puasa orang Muslim yang diumumkan dan ditentukan gitu ya. Kalau kami tidak. Ya, karena puasa itu adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, ada perintah tutup aurat atau jilbab ya, memakai jilbab. Kristen tidak berjilbab. Kata dia begini, orang-orang Kristen itu kan sudah ada perintah tapi tidak memakai jilbab. Lalu kenapa di Islam itu justru banyak yang pakai jilbab gitu ya. Nah ini yang selalu mereka salah kaprah teman-teman sekalian. Seakan-akan nantinya orang Kristen itu tiru-tiru Islam gitu ya. Padahal jauh sebelum Islam itu sudah orang Kristen di Timur Tengah itu menggunakan yang namanya penutup kepala atau kerudung ataupun hijab atau jilbab ya. Berbeda-beda daerah teman-teman sekalian. Nah tentu saja budaya Timur Tengah dengan budaya Indonesia berbeda. Injil itu kami itu sesuai dengan kontekstual. Anda paham demikian ya. Harus Anda paham bahwa Injil tidak ya diharuskan sesuai dengan tradisi-tradisi Yahudi gitu loh. Harus dibawakan ke Indonesia juga. Tidak. Karena kami itu bisa menyesuaikan kontekstual. Di Indonesia kan bukan budaya kita seperti itu. Oleh karenanya teman-teman sekalian, apakah ada orang Kristen yang menggunakan jilbab? Ada. Gitu ya. Lalu tadi dia katakan bahwa kalau ada orang itu ya orang Kristen tidak menggunakan jilbab itu di Alkitab ya harus dicukur rambutnya. Tidak seperti itu. Sebenarnya dia mengutip 1 Korintus pasal 11 teman-teman sekalian ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan begini. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Jadi teman-teman sekalian, ini salah satu budaya Yahudi di Timur Tengah ini. Karena ya ada istiadat mereka atau tradisi mereka, jika ada perempuan yang tidak menggunakan tudung atau penutup kepala, itu artinya perempuan itu adalah perempuan dursila. Ya, atau perempuan yang sudah dicukur rambutnya. Kalau orang dicukur rambut itu kan dicukur rambutnya itu ya perempuan ya, dibotakin gitu ya. Itu kan sebuah penghinaan baginya. Nah, untuk itu ya juga kalau kita melihat latar belakangnya bahwa orang-orang atau wanita-wanita Yahudi yang tidak menggunakan yang namanya hijab pada waktu itu dianggap sebagai perempuan-perempuan gampangan yang sedang ya bermasalah dengan suaminya, bahkan dia juga sedang membuka dirinya ya untuk ya bahasa kasarnya bisa dibawa oleh laki-laki lain gitu loh. Dan itu sebuah penghinaan bagi dirinya sendiri dan aib bagi suaminya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, tentu hal ini sesuai dengan kontekstual di budaya, tradisi atau adat istiadat orang Yahudi itu sendiri. Nah di Indonesia hal ini tidak terlalu diberlakukan. Mengapa? Karena bukan dari busana Anda dilihat kekudusan Anda, tapi dari hati Anda. Karena segala sesuatu ya yang menajiskan kita adalah apa yang keluar daripada hati kita, karakternya kita. Sekalipun kita beragama, tapi kalau karakter kita tidak bagus, maka itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karenanya, jagalah hatimu, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Nah teman-teman sekalian, tentang masalah babi di kitab Timotius katanya itu ya tidak ada sebenarnya. Ya di situ, tapi ini di perjanjian lama sebenarnya, yaitu di Imamat pasal 11 ya, mengenai larangan makan babi. Saya hanya membuat sebuah perbandingan aja. Kalau seandainya orang Islam mengharamkan babi, mengapa mereka tidak mengharamkan yang namanya onta? Ada yang minum kencing onta tuh ya campur susu, katanya obat gitu loh. Ada banyak sekali yang kemudian ustadz itu minum gitu ya, minum kencing onta
gitu. Ya itu halal ya. Kenapa yang adalah daging babi, daging yang paling enak itu diharamkan? Dan di situ teman-teman di Imamat pasal 11, ya itu bukan hanya babi, termasuk pelanduk, ikan lele, ikan gabus, ya. Semua jenis-jenis ikan yang berkeriapan di dalam air, yang tidak bersisik dan tidak bersirip, itu haram bagimu. Itu tidak boleh dimakan. Nah kemudian kalau kita lihat umat muslim makan ikan lele enggak? Makan ikan gabus enggak? Makan belut gitu ya. Jadi justru bukan hanya babi kalau mau bicara masalah itu. Nah jadi teman-teman, ini yang saya katakan tadi bahwa dia hanya nyontek dari buku Insa Moko Ginta almarhum ya, sang penghujat Kristen juga itu. Ya sudah almarhum. Nah teman-teman, di akhir video ini hati-hatilah kepada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang akan muncul di akhir zaman. Ingat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Sebab dia katakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya yang berani ngomong semacam itu. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.